Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi analisis pendekatan SCP ya, di mana minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait analisis pendekatan tata niaga berdasarkan struktur pasar gitu ya. Di mana untuk materi sekarang ini saya membuat dua materi sekaligus, yaitu tentang perilaku pasar dan juga kinerja pasar, seperti itu. Oke. Untuk analisis perilaku pasar, ya, analisis perilaku pasar ini masih berkaitan dengan analisis struktur pasar gitu ya. Jadi bagaimana perilaku pasar dari komoditas pertanian gitu ya, atau komoditas agribisnis ini itu nanti dipengaruhi dari struktur pasarnya, seperti itu. Apa itu market conduct itu? Perilaku pasar atau market conduct ini merupakan cara perusahaan atau produsen gitu ya dalam menyesuaikan situasi pasar, di mana perusahaan tersebut ikut sebagai pembeli dan juga penjual. Jadi ini perilaku pasar ini adalah bagaimana para pelaku pasar gitu ya, mereka menyesuaikan situasi yang ada di pasar, bergantung dari kondisi struktur pasar yang ada. Nah, perilaku pasar adalah cerminan dari struktur pasar ya, yang dapat menggambarkan tingkat efisiensi ekonomi di pasar. Seperti itu. Jadi, ketika pasarnya ini mengarah pada oligopoli, bagaimana pelaku pasar itu merespon gitu ya, atau menyesuaikan perilaku yang harus dia lakukan, seperti itu. Kemudian jika perusahaan itu mengarah pada monopoli atau pasar persaingan sempurna, bagaimana mereka itu bereaksi seperti itu atau berperilaku gitu ya. Nanti selebihnya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, untuk menganalisis perilaku pasar ini ada beberapa variabel yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama itu tujuan perusahaannya itu apa gitu ya. Kemudian kebijakan harga yang dia lakukan ya, yang dia ambil itu menggunakan kebijakan harga apa. Kemudian karakteristik produknya itu seperti apa. Kemudian pengembangan produknya nanti mengarah kemana, seperti itu. Kemudian ini juga yang kolusi ya, berkaitan dengan bagaimana kesepakatan atau perjanjian-perjanjian para pelaku pasar itu sendiri. Yang terakhir adalah merger. Ya, nanti masing-masing variabel ini akan dibahas di slide berikutnya. Mengenai tujuan perusahaan, ya yang perlu diperhatikan, apakah perusahaan itu mempunyai tujuan profit maksimal, karena tujuan perusahaan itu ada banyak gitu ya, tidak hanya satu saja, tapi yang paling umum tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan profit atau laba, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pendapatan penjualan gitu ya, apakah dia ingin meningkatkan pendapatan penjualannya atau penerimaannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan perusahaan. Apakah dia ingin mengembangkan perusahaan, misalnya menambah aset dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tujuan perusahaan yang keempat adalah kepuasan manajerial. Jadi yang dia dia inginkan bukan hanya pendapatan ataupun profit, tapi juga kepuasan ya, kepuasan dalam melakukan usaha itu sendiri, seperti itu. Ini ada beberapa tujuan perusahaan yang perlu kita ketahui, seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan, kalau dalam hal ini masing-masing pelaku pasar gitu ya, itu beda-beda tujuannya kayak gitu. Tergantung dari seberapa banyak asetnya gitu ya, kemudian komoditasnya apa, itu
nanti pasti ada beda-beda seperti itu. Kemudian berikutnya mengenai kebijakan harga. Di sini juga yang perlu kita ketahui ada beberapa kebijakan harga. Yang pertama itu predator pricing, di mana predator pricing ini para pelaku pasar ini meningkatkan merendahkan harganya gitu ya. Jadi harga itu ditentukan serendah-rendahnya agar para pesaing yang ingin masuk ke pasar itu mereka eh, tidak jadi kayak gitu. Karena mereka pasti ketika harga itu mengikuti harga predator pricing ini, maka mereka pasti akan mengalami kerugian seperti itu. Jadi ini dalam rangka untuk menghalau para pesaingnya supaya mereka tidak masuk ke pasar. Ya, jadi predator pricing ini adalah pelaku pasar yang menentukan harga yang sangat rendah seperti itu. Karena mungkin mereka mampu gitu ya mencapai keuntungan walaupun harganya itu ditentukan serendah-rendahnya seperti itu. Ini adalah taktik gitu ya atau strategi dari para pelaku pasar agar mereka tetap mampu bertahan seperti itu di dalam pasar. Kemudian yang kedua, price discrimination atau diskriminasi harga. Untuk diskriminasi harga ini para pelaku pasar itu menentukan harga yang berbeda-beda seperti itu pada masing-masing konsumennya. Contoh misalnya ketika yang beli itu adalah orang kaya gitu ya, itu akan diberikan harga yang sangat tinggi. Misalnya kalau kalian pernah ke ke wisata gitu ya, pernah apa namanya keluar daerah gitu ya. Kalau kelihatan ini orang baru gitu pasti harga yang diberikan itu sangat tinggi seperti itu. Atau misalnya ketika kalian pernah melihat ada seorang dokter gitu ya membeda-bedakan harga kepada pasiennya. Misalnya ada orang yang tidak mampu itu diberikan harga yang sangat rendah, tapi untuk orang yang kaya misalnya itu diberikan harga yang sesuai dengan tarifnya. Itu diskriminasi harga. Ada perbedaan harga dari masing-masing konsumen seperti itu. Kemudian price leadership ya. Untuk price leadership ini mereka sebagai pelaku pasar ini adalah mempunyai kepemimpinan dalam menentukan harga. Jadi nanti ada followernya seperti itu. Perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku pasar yang menjadi followernya, mereka akan mengikuti harga dari price leadership-nya ini seperti itu. Misalnya kalau di Indonesia itu contohnya adalah produk semen gitu ya. Yang paling besar itu apa misalnya semen Gresik misalnya ya. Misalnya itu semen Gresik paling besar pengaruhnya gitu ya, atau perusahaannya paling besar atau yang menjadi perusahaan dominan, maka perusahaan-perusahaan semen yang lain itu mengikuti harga dari semen Gresik tadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai karakteristik produk. Nah, karakteristik produk ini perlu kita ketahui karena apa? Karena masing-masing produk itu ada value added-nya. Jadi ketika kita menawarkan gitu ya kepada para konsumen, kita perlu menonjolkan value added atau nilai tambah apa yang bisa kita berikan kepada konsumen. Nah, ini bisa menjadi bentuk bersaing gitu ya dengan para pelaku pasar yang lain, sehingga ini bisa menjadi strategi dalam memenangkan persaingan seperti itu. Jadi di dalam perilaku pasar gitu ya atau market conduct ini perilaku-perilaku pasar atau pelaku-pelaku dari lembaga pemasaran ya yang bergerak di bidang tata niaga ini kebanyakan adalah berupa strategi seperti itu. Ya, jadi tindakan-tindakan yang berupa strategi supaya dapat memenangkan persaingan di dalam pasar seperti itu. Kemudian yang berikutnya pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini ada
dua gitu ya. Yang pertama itu untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Jadi ada pangsa pasar yang dia kuasai, apakah itu ingin tetap dipertahankan. Kemudian ketika mempertahankan pangsa pasar, otomatis juga akan mempertahankan konsumen seperti itu. Karena konsumen itu adalah bagian dari pangsa pasar itu sendiri. Seperti itu. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit ya tentang pangsa pasar atau market share ini di pembahasan struktur pasar seperti itu. Ya, jadi ada penguasaan pasar di sana ya oleh pelaku pasar ini. Kemudian berikutnya adalah kolusi, di mana kolusi ini adalah semacam perjanjian gitu ya, perjanjian kerjasama. Jadi nanti para pelaku pasar ini melakukan kolusi gitu ya, supaya dapat memenangkan pasar itu sendiri, misalnya dalam menentukan harga. Jadi mereka itu bersatu gitu ya untuk menentukan harga seperti itu. Nah ini bagian dari menghambat pelaku pasar yang lain untuk masuk ke dalam pasar seperti itu. Biasanya ini terjadi pada struktur pasar oligopoli. Jadi mereka karena para penjualnya ini hanya sedikit gitu ya, ada beberapa orang kayak gitu. Jadi mereka melakukan kolusi seperti itu. Ya perjanjian-perjanjian supaya nanti mereka dapat apa namanya? Dapat keuntungan seperti itu. Contoh misalnya dari beberapa pelaku pasar ini mereka bersekongkol untuk menentukan harga seperti itu. Sehingga harga itu tidak bisa tercipta dari permintaan dan penawaran gitu ya. Jadi sudah menyerupai pasar monopoli. Nah, di mana pasar monopoli itu kan harga benar-benar ditentukan oleh perusahaannya itu saja karena tidak ada barang substitusi sehingga kalaupun misalnya apa produk itu nggak ada gitu ya, nggak ada penggantinya seperti itu. Nah, untuk yang melakukan kolusi itu maka para pedagang gitu atau para pelaku pasar dalam hal ini mereka berkolusi seperti itu, bekerja sama lah seperti itu ya untuk tadi untuk spekulasi pastinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah merger. Seperti itu. Variabel yang terakhir adalah merger. Hampir sama dengan kolusi tadi ya. Cuman ini lebih luas. Kalau merger ini bergabung gitu ya, sudah bergabung menjadi bagian dari perusahaan yang lain seperti itu. Di mana merger ini ada 3 bagian. Yang pertama itu merger vertikal, di mana mereka bergabung dengan industri yang sama seperti itu untuk lebih menguatkan. Misalnya untuk industri vertikal, industri yang sama gitu ya, merger vertikal itu ini masih dalam satu rentetan rantai-rantai ya, rantai pasar. Contoh perusahaan tepung terigu gitu ya bermerger dengan perusahaan roti seperti itu. Nah, ini masih dalam satu aliran seperti itu ya, satu rantai seperti itu ya. Jadi mereka bermerger supaya apa? Supaya lebih menguatkan pasarnya seperti itu. Atau misalnya perusahaan ban dengan perusahaan mobil seperti itu. Itu mereka bergabung ya. Kemudian yang horizontal, industri yang sama tetapi berbeda dalam rantai proses produksi. Kalau yang vertikal tadi masih dalam dalam rantai proses produksi yang sama, sedangkan kalau yang horizontal ini berbeda seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merger konglomerat, yaitu industri yang benar-benar berbeda. Seperti misalnya perusahaan makanan bermerger dengan perusahaan pakaian, seperti atau perusahaan makanan bermerger dengan mall, seperti itu ya, supaya mereka lebih lebih gampang untuk mendapatkan pasar seperti itu.
Kemudian selain variabel yang tadi ya untuk menganalisis perilaku pasar juga bisa dilihat dari yang pertama itu aliran produk, kemudian kelembagaan, kemudian fungsi dari pertukaran, fungsi fisik dan fungsi standarisasi. Ya, jadi untuk menganalisis market conduct ini juga bisa dianalisis ya atau bisa dilihat dari aliran produknya seperti apa, kelembagaannya seperti apa, kemudian fungsi-fungsi pemasarannya seperti apa. Nah, untuk yang aliran produk ini berupa produk itu salurannya dari mana ke mana gitu ya. Contoh di sini antar daerah gitu ya. Misalnya dari produk itu mengalir dari daerah A, daerah B, daerah C dan seterusnya seperti itu. Itu bisa kita ikuti gitu ya aliran produknya itu seperti apa. Kemudian ini kalau antar lembaga pemasaran, kalau ini antar daerah gitu ya, antar daerah dan juga lembaga pemasaran. Kalau ini antar lembaga pemasaran itu sendiri. Kalau saluran satu, misalnya dari petani, kemudian ke pengecer, lalu ke konsumen, seperti itu. Kemudian kalau saluran dua dari petani, kemudian ke pengepul, ya pengepul atau lembaga pengumpul gitu ya. Nah, kemarin ada yang tanya mengenai pengepul dan tengkulak, itu sebenarnya hampir sama, cuman kalau tengkulak itu lebih kepada pedagang gitu ya atau pelaku pasar yang langsung bersinggungan dengan petani, yang lebih dekat dengan petani gitu ya. Sedangkan pengepul itu bisa jadi dari tengkulak ya, dari tengkulak ke perusahaan pengepul atau perusahaan pengumpul atau lembaga pengumpul gitu ya. Karena kita tahu bahwa komoditas pertanian ini kan pemasarannya itu adalah konsentrasi distributif. Jadi dari para petani yang banyak itu kemudian misalnya ke tengkulak lalu ke ke pedagang pengumpulnya itu ya dikonsentrasikan di pedagang pengumpul misalnya lalu pengecer dan seterusnya ke konsumen. Kalau saluran 3 dari petani, kemudian pengepul atau pedagang pengumpul, pedagang besar ya. Ini berarti yang jadi pusatnya itu ya yang berkumpulnya itu berarti bukan di pengepul tapi di pedagang besarnya seperti itu. Lalu nanti didistribusikan ke pengecer lalu ke konsumen seperti itu. Yaitu mungkin untuk penjelasan market conduct ya atau analisis perilaku pasar seperti itu.